Baik, semua selamat datang di video kali ini. Dan jangan lupa kita ucapkan seperti biasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang layout pada aplikasi YFramework kita. Jadi apa itu layout? Layout adalah sebuah template atau sebuah tata letak yang mengatur tampilan default dari aplikasi kita. Di sini kita menggunakan template default atau layout default dari aplikasi YFramework kita. Dan untuk template atau layout ini, kita bisa ganti. Kita bisa ganti jadi template admin alt3 misalnya, admin gatelai, bahkan template yang kita buat sendiri. Jadi video ini akan membahas dulu topik tentang layout secara umum. Untuk penerapan admin LT3 mungkin kita akan lihat di video berikutnya. Oke. Baik, jadi sebelumnya kita perlu jalankan dulu exam kita untuk Apache dan juga MySQL. Kemudian servernya jangan lupa dijalankan. Oke. Kemudian kita masuk di text editor dan arahkan dia ke folder project kita. Kemudian kita masuk di controller. Di sini ada app controller. Jadi, jika kita ingin mengganti default layout yang kita punya secara atau berdasarkan nama controllernya, artinya jika kita set dia berdasarkan nama controllernya, maka dia akan ngikut untuk setiap actionnya. Maksudnya, ini berlaku untuk di halaman index, data, sampai seterusnya. Jadi untuk mengganti dari default layout, kita bisa tuliskan seperti ini. This layout, kemudian nama dari layoutnya. Oke? Nama dari layoutnya. Begitu. Atau kalau dia secara default adalah, di sini dipanggil adalah main. Yaitu dia mengarahkan di view layout yang ini. File yang ini. Oke, kalau kita save ini, kemudian refresh halaman ini, tidak ada perubahan. Tapi kalau kita ganti di sininya menjadi namanya misalnya custom, kita tulis custom, kalau kita refresh, pasti error. Katanya view does not exist. Di layout, kemudian file customnya itu tidak ada. Jadi kita perlu buat dulu. Di sini kita tulis adalah custom.php. Kalau kita refresh, ini sudah tidak error, tapi dia hanya menampilkan halaman putih. Jadi kita perlu config dulu dari file layout baru kita ini. Pertama, kita buka text.php, dan ini sifatnya wajib. Kita tulis di sini adalah, misalnya kita tulis adalah this begin dari tag. Ini untuk memberitahui bahwa ini adalah halaman baru. Kemudian kalau kita begin, kita perlu kasih dia end atau kita akhiri dari fungsinya. Kemudian ada lagi yang namanya this begin body. Ini untuk halamannya. Oke, tulis saja dulu. Kemudian this begin, bukan begin tapi end dari body. Oke. Kemudian di sini kita bisa buka teks HTML. Ya, sedangkan yang begin body dan end-nya kita masukkan di dalam sini. Oke. Kemudian untuk isi dari halamannya yang berdasarkan action-nya, yang maksud saya action yang ini ada index, kemudian ada data, kan ini kan di render berdasarkan halaman tertentu nih. Ini untuk halaman index, ini untuk halaman data. Jadi isinya bisa kita taruh dengan menuliskan php echo content. Oke, jalankan saja seperti ini. Kemudian refresh, ya.
kita sudah menggunakan layout baru. Sehingga kalau kita Ctrl U di sini, CSS dan JavaScript-nya belum terbaca. Oke, yang ini JavaScript memang, tapi ini kan buat debugnya. Ini secara default lah, sudah di set memang. Oke, sedangkan bootstrap-nya di sini belum terbaca. Jadi kita perlu set dulu kalau mau agar bootstrap-nya terbaca. Kita tulis PXP di sini, teks PXP. Kemudian kita tulis up asset yang diambil dari front end. Nih, use namespace-nya. Kemudian kita regis halaman ini. Kita tulis di sini adalah this. Kalau kalian penasaran isi dari this ini, jadi isi dari this ini adalah halaman ini. Kalau kita refresh di sini, lihat di sini. Nah, isinya adalah informasi dari halaman ini. Makanya kita perlu register di sini. Kemudian sehingga CSS terbaca, kita tambahkan lagi di sini adalah sebuah fungsi yang namanya thisHead. Oke, ini juga dari Y. Lihat di sini, style dari bootstrap-nya sudah terbaca. Dan kalau kita Ctrl U, di sini memang bootstrap-nya juga sudah terbaca. Oke, ini up asset, ini mengarah di sini, folder asset. Jadi apapun yang kita tulis di sini, linknya di sini, maka ini akan di-render langsung di halaman kita. Misalnya kalau kita matikan yang ini, dua style ini, kita pastikan bahwa style itu tidak terbaca di sini. Oke, tidak ada main.css. Kalau kita nyalakan, nih, sudah terdapat. Oke. Selanjutnya untuk meta tag-nya, sebenarnya ini tidak terlalu wajib. Tapi misalnya saja kalau kita menggunakan meta tag, maka kita perlu menuliskan adalah this register, atau kita tiru saja di sini tulisannya agak kompleks, agak susah dihafal lah. Kita simpan di sini, kemudian kita panggil fungsi. Ini kita tutup dan refresh. Oke, ini aman. Oke, selanjutnya mungkin bisa kita kasih pembeda antara template lama kita dengan template baru. Di sini kita tulis header, kita isi dengan header kita. Kemudian footer, kita isi dengan footer. Dan kalau kita refresh, di sini sudah ada pembedanya antara template sebelumnya dengan yang baru. Oke. Kemudian misalnya di sini kita punya header. Headernya itu bentuknya adalah navbar. Kita copy dulu di Bootstrap. Ada namanya navbar. Kita buat dia lewat Bootstrap saja. Kita pilih versinya di sini 4. Kemudian kita cari di sini namanya navbar. Jangan pakai caps lock. Kita copy. Kita pilih saja yang simple, jangan pakai LI. Coba yang ini saya kita copy. Oke, kita simpan di sini. Headernya kita ganti jadi ini. Oke, ini kita anggap header. Oke, kemudian kita kasih kelas container supaya dia ke tengah. Oke. Kontainernya simpan di dalam navnya, kemudian refresh. Oke, kita ingin membuat ini berada di file lain. Coba ini kita anggap sebagai header, atau kita tulis saja header. Ini kita bungkus pakai header. Refresh. Oke, ini headernya. Kita ingin pisahkan dia ke file baru. Jadi kita tulis saja di sini new file. Kita tulis header.php. Nah, ini kita cut. Kita simpan di sini. Nah, di sini, jadi cara panggilnya adalah dengan menuliskan php this begin content. Oke.
kemudian letak dari filenya. Jadi kita arahkan ke front end, karena ini front end, kita anggap dia sebagai app. Kita tulis tanda add app slash, kemudian kita telusuri letak filenya, yaitu masuk ke folder view, kemudian masuk ke folder layouts, kemudian dia masuk di custom, dan nama filenya adalah header.php. Dan ingat, kalau kita memulai, kita perlu akhiri. Kita tulis php this and content. Oke. Kemudian refresh, hasilnya sama. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa kodenya lebih clear, tidak terlalu panjang. Kalau kita taruh header lagi di sini, mungkin akan sedikit panjang. Dan untuk footer, kita juga bisa pisahkan footernya. Kita pisahkan, misalnya di sini kita simpan footernya di halaman footer. Kita tulis footer, oke, footer.php, simpan di sini, dan saya ingin tulisannya diambil dari content. Oke, nanti kita simpan dia di variabel content seperti ini. Jadi kita tinggal perlu copy saja yang ini dan arahkan dia ke footer, dan untuk variabel kontennya didapat dari sini. Misalnya kita ingin versi lain lah, kita tulis, lihat footernya masuk, diambil dari sini. Jadi apapun yang di dalam bikin konten akan dianggap sebuah string dan diarahkan di sini. Tapi kalau tidak mau, kita kasih mati saja. Dan ini pasti tidak terbaca lagi. Kita tulis saja secara manual. Misalnya footernya panjang, kita copy, ada nggak yang namanya apa ya? Coba Jumbotron. Kita ambil Jumbotron yang ini, kita buat sebuah footer, kemudian refresh. Ini kita anggap footer, ini kita anggap is footer. Refresh, oke, ini footernya. Untuk backgroundnya mungkin kita ganti background dark. Oke, ini footer. Lihat, dia terpisah. Kalau digabung di sini mungkin nantinya agak ribet bacanya. Jadi kita bisa pisah seperti itu. Ini footer. Kemudian misalnya kalau ada lagi di sini sidebar, dipisah lagi. Buat lagi file namanya sidebar. Sampai seterusnya. Oke, itu dia video tentang layout. Dan untuk video berikutnya, kita akan membuat halaman dashboard. Kita gunakan yang namanya admin LT3. Kita pakai yang ini. Kita akan coba pakai template ini. Atau yang gratis itu ada namanya admin LT2. Sorry, jaringannya agak lambat. Kita matikan dulu jaringan, kita connect lagi. Oke, kita refresh. Oke, kita akan coba pakai ini template ini, atau template yang ini saja, admin LT3. Kita pakai ini untuk membuat halaman dashboard kita. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.